grup, jangan pula dalam satu grup. Nanti ketika tanding, ketika lomba ada yang GY, ada yang GY, ada yang GY yang tidak sama. Jadi harus disampaikan. Kalau pilihannya itu, kalau pilihannya itu, kalau pilihannya itu. Nanti bentuknya yang pasti bisa Pak saya sampaikan. Termasuk cara hub ketika menolak. Ya, boleh sekarang kita buat bentuk-bentuknya. Nah itu namanya nanti akhirnya apa? Akhirnya itu menjadi tarian klasik. Klasik artinya sudah punya pola-pola pakem-pakem tertentu. Sehingga dia memiliki tingkat karakteristik yang tinggi, sangat klasik. Nah itu maksudnya ya. Jadi makna dari belajar bersama di museum itu sampai ke tingkatan itu. Tingkatan yang itu membumikan dan memberikan bentuk sehingga itu menjadi sangat klasik, memiliki bentuk karakteristik yang tinggi. Ya. Oke, itu yang mau kemudian nanti ya, yang paling penting juga kesesuaian gerak dengan musiknya. Kemudian juga wirasa pembawaannya ya, pembawaan wirasa. Jadi sudah hafal sudah harus ya, karena itu kan bentuk yang sudah jadi. Jadi pembawaan sehingga ketika dibawakan karena hafal, karena sudah nyaman, itu betul-betul sangat memberikan respon ke penonton itu sangat agung, hikmat ya, sehingga terpesona penonton itu ketika kita menggerakkannya. Itu sehingga penonton wow, ini mantap. Itu artinya itu betul-betul ekspresif dirasa di wilayah pembawaan. Jadi benar yang pertama adalah hafal teknik itu bagaimana semua elemen ekspresi tubuh sebagai substansi gerak tari itu menggerakkannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Oke, kemudian nanti mungkin ada beberapa hal yang boleh dikembangkan Pak ya. Gerak mungkin sudah seperti itu ya. Kita sudah jadi bentuk yang pasti, pasti. Kemudian pengembangannya bisa di pola lantai, ya, pola lantai dalam bentuk yang pola lantai lurus kah, atau pola lantai dalam bentuk garis yang lurus atau yang garis-garis lengkung. Pola lantainya bisa diagonal, bisa horizontal, bisa vertikal, bisa zigzag atau apapun yang disesuaikan. Kemudian juga bisa dikembangkan dalam pola-pola kelompok. Kadang-kadang ada bentuk-bentuk yang selang-seling, alternate. Kadang-kadang ada penari yang sedang duduk, tapi juga ada yang dalam bentuk yang berdiri, dalam bentuk level yang sedang. Level bisa dikembangkan. Boleh Pak ya? Nanti saya pun harus izin sama beliau nih. Wilayah itu masih boleh. Tetapi memang saya dapat boleh memecah, tapi tiba-tiba menyatu kembali. Karena Melayu, kemarin diskusi kita dengan Dr. Indra yang dari Unimas, tapi dia orang Padang juga, ya, dia juga mengajar di Malaysia. Ketika kita ada ujian S1 karya seni, dia sangat merespon ketika Melayu yang ditampilkan. Memang nampak bentuk-bentuk pola-pola rampak, memecah kemudian menyatu kembali. Nah itu pola-pola Melayu yang selalu bergotong royong, ya, bersama-sama, suka dan duka, kemudian saling membantu. Nah, itu memang pola-pola yang kadang-kadang pecah atau membuat beberapa kelompok kemudian menyatu kembali. Nah itu biasa itu menjadi pola-pola yang sangat spesial khusus di Melayu. Ya, memang unisonnya bergerak rampak itu selalu dominan kan, tapi bisa diselingi dengan bentuk-bentuk yang alternate selang-seling ya. Kemudian bentuk-bentuk yang berimbang kanan kiri sama. Kemudian dalam bentuk kalau broken agak jarang ya gitu ya, jarang di Melayu tradisi jarang pecah jarang. Tapi kadang-kadang yang selang-seling alternate yang balance berimbang kanan kiri sama menari. Kemudian yang unison rampak itu biasa yang itu biasa dilakukan kalau
saya kira dari saya itu, mudah-mudahan kita semua ini saksi sejarah, pelaku penggiat boleh dicatat, maka tadi diberikan sertifikat bahwa memang kita akhirnya semua akan menjadi yang menyebarkan, dan boleh buat istilahnya contoh guru, nanti tanya beliau siapa, nanti dari beliau ke kalian bisa membuat bahwa guru saya itu. Mungkin sertifikat itu. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma ingin menambahkan sedikit. Jadi belajar bersama kita pada itu tentang Japin Lembut tradisional. Jadi saya pun baru hari apa dapat musiknya, saya pelajari sekitar 4 menit. Musiknya itu versi yang dibuat oleh mahasiswa Sultan nih, Sultan. Jadi bukan versi yang tidak sama, bahkan bagus yang itu aja menurut saya. Versi yang dibuat di Sayong ini yang aslinya bahkan 7 menitan, bahkan ada 8 menitan. 8 menit itu dibuat 4 menit. Jadi udah saya pelajari, nanti kita bisa mempelajari 4 langkah. Karena Japin Lembut yang ada dari Teluk Keramatnya namanya Japin Lembut langkah. Kalau yang dari Bakut namanya Japin Lembut gerak. Langkah di Skura ye. Sebenarnya dulu penari kami orang 10, saya waktu kelas 6 SD tahun 81 lomba pekan tari rakyat nasional, saya masih kelas 6 SD udah ke sini. Ada 12 langkah, cuman saya ingat 4 langkah naknya. Jadi nanti kita buat dalam durasi 4 menit ye. Japin langkah 2 1 kali, naknya ngulangnya. Langkah 6 sekali, langkah 9 kali. Kemudian terakhir langkah 1 ditutup tahting. Tapi langkahnya nak urutan ke di gimana terserah nanti. Iya. Jadi tidak banyak. Kemudian ada temuan. Di antara kami 10 orang waktu tampil di Jakarta ya. Cuman saya seorang yang mengembangkan, karena kebetulan saya profesi saya jadi guru. Saya PNS-nya jadi guru SD di Kecamatan Tangan Garung Para. Kemudian saya juga bantu ngajar di SMK, jadi guru seni budaya dari 2008. Apa itu? Alhamdulillah tahun itu udah diganti. Ada murid saya yang untuk yang gantinya. Ada Minawati yang gantikan saya dah di sini. Karena saya negerinya cuma di SD. Nah, jadi ada temuan, ternyata penelitian skripsi Idris Salim, ada Idris Salim tuh, dia neliti tentang Japin Lembut juga. Dia nanya dengan kawan ada seorang, ada langkah 7 dia ingat, langkah 7. Idris Salim tahu dia gerakannya langkah 7. Tapi untuk kali itu kita 4 langkah aja. Langkah 1, langkah 2, langkah 6, langkah 9. Iya yang kita belajar. Nah, Bu Rita dah tahu, Bu Rita luwes dia nari Japin saya salut dengan gerakan dia. Bagusnya dia dari saya lagi, Bu Rita yang dari SMP 1 angkat nun. Waktu dia langsing dulu tapi Bu Rita ya itu sama kita dah ngomong. Nah, iya. Ya. Kalau Japin lembut gerak di Bakut dia ada simpul paku, ada diur melambai, macam-macam. Iya perbedaan nih. Japin Lembut sama Japin Lembut yang tabas dengan Skura aja ya. Yang sini namanya Japin Lembut gerak, yang namanya yang dari Skura Japin Lembut langkah. Nah, iya perbedaan nih. Jadi masalah teknik nantilah sambil kita praktek kita boleh tanyakan. Vakumnya yang semani rendahnya jinjewi. Tapi si juga yang penting tadi intinya dah anti cagak. Kayak kompak nak gimana nak gimana nanti yang penting satu kelompok ya sami gewe. Tadi ya. Yang penting satu cagak Japinnya gaya nak gaya. Ya nanti masalah vakumnya. Jadi tadi yang karena dilombakan 4 menit dah cukup ya nanti hawa ke hawa yoi. Ayo langkah 2 sekali, langkah 6 sekali, langkah 9 sekali, langkah 1 sekali, udah tahtem, penutup tahtem udah. Jadi membiak yang daan babal bahasa kita ya, jok 2-3 hari dah bisa lomba memang. Nah gitu, daan babal ya, 2-3 hari dah bisa lomba, karena durasinya daan banyak. Yang aslinya bahkan ada 8 menit pun ada, mungkin kita daan kan satu waktu. Menurut yang aslinya musiknya gitu. Ya. Jadi sekian dari saya. Kita sekali lagi coba. Dah. Salam budaya. Sampai berbudaya. Dah. Bilang topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Mbak Lis. Bu Dini.
Oke, saya hanya menambahkan sedikit. Sebentar lagi akan ditampilkan, akan dilihatkan tarian Jepit Lembut yang akan kita belajar bersama hari itu. Materi-materinya, musiknya juga. Musik sudah saya share di grup. Mereka akan memperlihatkan yang akan kita lombakan nanti. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti dengan 4 menit ini kami meninggalkan originalitas, merubah tradisi yang udah ada, ya enggak. Sama sekali bukan maksud kami ke sini. Itu hanya salah satu cara agar Jepit Lembut tetap dilestarikan. Karena Jepit Lembut sudah dapat karena Jepit Lembut sudah dapat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, bukan Kalimantan, bukan Sambas, tapi Indonesia. Jadi kami selaku pemerintah daerah wajib menindaklanjuti ini dengan tetap melestarikan salah satunya Jepit Lembut. Karena Sambas sudah dapat 12 WBTB untuk nasional dan ini sudah ada sertifikatnya. 12 warisan budaya tak benda ya dari Sambas. Salah satunya Jepit Lembut. Tanda Sambas sudah kita lakukan di tahun yang lalu. Tahun ini kita lakukan di Jepit Lembut. Bukan berarti kami meninggalkan originalitas atau merubah tradisi dengan cara 4 menit, ya bukan. Itu langkah awal untuk mengenalkan tradisi Jepit Lembut ke anak-anak sekolah. Semoga dipahami oleh Bapak Ibu gurunya. Yang lama tetap ada, bukan kami hilangkan, enggak. Cuman karena waktu yang pendek, jadi kami buat 4 menit ini. Dan ia sudah dilakukan di Pontianak Semari. Saya harap Bapak Ibu guru mengerti, murid-muridnya bisa mengikuti dengan benar. Lomba kita karena tidak mungkin lewat agenda dari tanggalnya, merupakan satu rangkaian acara hari jadi perpindahan Kabupaten Sambas. Lomba kita adakan hari Sabtu. Hari Sabtu pagi. Langsung pengumuman nanti selesainya tetap harus langsung pengumuman. Dan yang menang malam penutupan kita tampilkan. Setuju tidak kira-kira? SMP SMA juara 1 yang menang akan kita tampilkan di malam penutupan sekalian pembagian hadiah dengan hadiah-hadiah yang lain. Dengan perlombaan-perlombaan yang lain. Setuju Bapak Ibu? Oke. Setelah ini akan ada adik-adik penari. Oh iya, tentang kegiatan hari ini seperti yang dibahas di grup kemarin. Sebenarnya sih bukan teknisnya, mungkin gara-gara Ijul posting di grup 12-13 ya. Jadi agak rame ya Mbak. Jadi kita sepakatnya tetap mau 1 hari. Ya, 1 hari ini sampai sore. Oke? Jadi tidak ada lagi yang ribet-ribet di grup ya. Oke, berarti sampai sore hari ini kita fullkan. Besok ibu gurunya, bapak gurunya, kawan-kawan semuanya silakanlah mempraktekkan dan melatih anak-anak buah. Boleh direkam nanti yang mereka tampilkan sebagai acuan untuk lomba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.